Shalom, salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita semua, Jemaat Tuhan di HKBP Tanjung Sari, Medan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita telah sampai pada Minggu Rogate, artinya berdoa. Dengan demikian, kita yang dikasihi Tuhan, marilah kita serukan dalam doa kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Ya Tuhan Allah kami, dalam namamu kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyampaikan puji-pujian kepada Allah Tuhan kita. Itulah doa dan ucapan terima kasih kita kepadanya. Marilah kita angkat pujian bagi Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 30 ayat 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini, siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah ini. Dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat kembali pujian bagi Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 127 ayat 2. Tabahlah, tabahlah, Sion jangan menyerah, pencobaan dan deri. Jangan hati
Marilah kita dengarkan hukum Taurat di dalam ibadah kita minggu ini yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita angkat kembali pujian bagi Tuhan dengan bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 686 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita berdoa mohon pengampunan dosa-dosa kita dan janji Allah. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan Allah, sekarang kami datang ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan menggenapi janji-Mu. Lindungilah kami orang-orang yang berlindung dan berserah kepadamu. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu mengandalkan pengasihan-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Kasihanilah kami dan dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, lihatlah kami yang telah mengeluh untuk mencari nafkah hidup kami setiap hari. Saudara-saudara kami yang tidak mendapatkan makanan setiap hari, kiranya Tuhan memerintahkan burung-burung gagak untuk membawa makanan bagi mereka. Engkaulah yang menambahkan berkat bagi mereka yang mau berbagi kepada sesamanya. Juga gereja-Mu di seluruh dunia ini, berkatilah supaya gereja-Mu semakin nyata menjadi berkat bagi dunia ini. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Bapa yang Maha Kasih, berkatilah pemerintah kami, para medis, dan mereka yang sedang bekerja siang dan malam untuk kesembuhan saudara-saudara kami yang terserang virus corona. Kuatkanlah mereka, jangan biarkan mereka dalam ketakutan. Mereka adalah alat-Mu di dunia ini, agar rencana keselamatan yang daripadamu segera terwujud. Biarlah ya Tuhan, kami saling berdamai, pemerintah dengan rakyat, agar kami bersatu hati untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di dunia ini. Untuk itu, kami tunduk di bawah tangan-Mu yang penuh pengampunan. Hapuskanlah segala dosa kami, juga dosa saudara-saudara kami. Hanya kepadamu lah kami datang, sebab kami yakin hanya kepadamu lah kami datang, sebab kami yakin hanya kepadamu. Berilah kami bekal kehidupan setiap hari, dan lepaskanlah kami dari penderitaan yang sedang terjadi. Kuatkan dan hiburkanlah kami yang telah ditebus oleh darah Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Yesus Juru Selamat yang tetap setia, jangan kau biarkan aku sendirian. Engkaulah sahabat dalam perjalanan. Aku kau tinggalkan. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita angkat kembali nyanyian pujian bagi Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 452 ayat 1. Yang besar namanya Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkannya, besar kuasa Yesus. Kabar surga yang indah, kesukaan ceria, hatiku memujimu. Yesus, Yesus. Marilah kita dengarkan epistel di minggu ini.
Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Rogate hari ini tertulis dalam Lukas 18 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah Aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia berulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah yang mendapati iman di bumi? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita angkat kembali pujian bagi Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 474 ayat 3. Bila Yesus sahabatku, dunia menggodaku, Tuhan Yesuslah pemenang, Dia memenangkanku. Maka jiwaku tenang, Tuhan Yesus obatku. Bila aku serta Yesus, aku akan menang. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengar warta jemaat pada minggu ini. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus kita.
Sejenak kita akan mendengar warta jemaat yang akan dibacakan pada hari ini. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini ialah Rogate. Topik minggu adalah doa ucapan syukur. Bagian B, persekutuan doa lingkungan dan ibadah minggu sehubungan dengan surat penggembalaan yang ketujuh, yaitu mengenai pandemik COVID-19 yang masih berlangsung saat ini, baik di negeri kita maupun di dunia. Oleh karena itu, persekutuan doa lingkungan dan ibadah minggu masih tetap kita laksanakan di rumah kita masing-masing sampai dengan tanggal 30 Mei 2020. Selanjutnya, selengkapnya warta yang belum dibacakan saat ini dapat kita lihat di warta yang kami kirim melalui WA grup masing-masing sektor. Demikianlah warta jemaat hari ini. Shalom, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu, yang walaupun kami berada di rumah kami masing-masing memuliakan nama-Mu karena virus corona ini. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang kekal. Berilah kami penghiburan bagi orang yang berduka cita. Kuatkan bagi yang lemah. Kasihanilah kami. Tataplah orang yang berduka cita karena pencobaan virus corona ini. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskanlah mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami telah mendengar warta gereja-Mu Tanjung Sari ini, Minggu 17 Mei 2020, di mana banyak program gereja-Mu. Ada yang sudah terlaksana, ada yang sedang berlangsung, dan ada pula yang masih akan dilaksanakan. Kami mohon kepadamu, biarlah Tuhan yang memberkatinya. Ya Tuhan Allah kami sebentar akan mendengar kebenaran firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu. Berkatilah firman-Mu, berkatilah seluruh jemaat-Mu, berkati anak-anak-Mu yang Engkau titipkan untuk kami, dari bayi hingga anak yang dewasa. Berkati juga pendidikan mereka, walaupun belajar dari rumah masing-masing. Ya Tuhan Allah kami memohon juga, berkatilah pemerintah kami dari tingkat pusat hingga terendah di pelosok Nusantara, agar mereka berkhidmat dan bijaksana
memimpin NKRI tercinta ini. Terlebih di masa pandemi ini. Ya Tuhan, terpujilah Kau sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tekun di dalam doa, besar kuasa-Nya. Walau berat cobaan, tak pernah menyerah. Penuh kepercayaan kepada Tuhan-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita pada Minggu Rogate hari ini tertulis di kitab 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai ayat 27. Demikianlah bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu, Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menuruti hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir? Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti
yang kau janjikan itu. Maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Sebab engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hambamu ini bahwa engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapanmu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jika dalam minggu lalu kita bersekutu dalam minggu kantate yang mengajak dan mengarahkan kita untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, kita dapat katakan bahwa salah satu kehidupan orang percaya, salah satu kehidupan orang Kristen adalah kehidupan atau hidup yang bernyanyi. Setiap saat bernyanyi, di setiap tempat bernyanyi, setiap keadaan atau setiap situasi yang dihadapi selalu dan tetap bernyanyi untuk Tuhan. Pada minggu ini kita kembali bersekutu dalam Minggu Rogate yang mengajak dan mengarahkan kita untuk berdoa. Minggu ini juga menandakan bahwa kehidupan orang percaya, kehidupan orang Kristen salah satunya adalah kehidupan yang selalu dan tetap berdoa. Setiap saat berdoa, di setiap tempat berdoa, di setiap keadaan atau situasi yang terjadi, selalu dan tetap berdoa. Siapapun itu, kapanpun itu, dimanapun itu, bahkan bagaimanapun yang terjadi, jangan lupa Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, untuk selalu dan tetaplah berdoa. Melalui firman Tuhan pada minggu hari ini, dan melalui pengalaman serta melalui doa Raja Daud, kita dapat memahami sebenarnya apa arti doa dalam kehidupan kita. Sebenarnya apa makna doa bagi kehidupan orang Kristen, bagi kehidupan orang percaya. Yang pertama, dalam doa kita menyampaikan kerinduan dan harapan kita kepada Tuhan. Menyampaikan kerinduan dan harapan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, setiap orang percaya, setiap orang Kristen yang hidup dalam doa pasti yakin dan percaya mengatakan bahwa doa adalah nafas kehidupan bagi orang percaya. Doa adalah nafas kehidupan bagi orang Kristen. Oleh karena itu, doa
menjadi sebuah tanda, doa juga menjadi sebuah bukti kedekatan dan hubungan kita dengan Tuhan. Doa akan menunjukkan, menandakan, bahkan membuktikan kedekatan dan hubungan kita dengan Tuhan. Seperti Daud dalam firman Tuhan tadi yang telah kita bacakan, di dalam ayat 16 dikatakan, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata. Artinya pada waktu itu, pada masa itu, Raja Daud sedang berdoa. Daud memiliki kedekatan yang khusus dengan Tuhan. Daud memiliki hubungan yang khusus terhadap Tuhannya. Oleh karena itu, karena kita memiliki kedekatan dan hubungan yang khusus dengan Tuhan, maka dalam doa kita akan menyampaikan kerinduan dan harapan kita kepada Tuhan Allah. Segala kerinduan kita, segala harapan dan keinginan kita sampaikan kepada Tuhan, kita pergumulkan bersama-sama dengan Tuhan. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Oleh karena itu, doa orang percaya tidak pernah dibatasi oleh waktu. Kapanpun itu, baik atau tidak baik waktunya, tetaplah berdoa. Doa orang percaya juga tidak pernah dibatasi oleh tempat. Dimanapun itu, baik atau tidak baik tempatnya, tetaplah berdoa. Doa orang percaya juga tidak pernah dibatasi oleh keadaan. Bagaimanapun itu, baik atau tidak baik keadaannya, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, adalah hal yang omong kosong jika seseorang mengaku dirinya adalah orang Kristen. Adalah hal yang omong kosong jika seseorang mengaku dirinya adalah orang percaya, tetapi tidak hidup dalam doa. Oleh karena itu, ketika kita mengaku kita adalah orang percaya, kita adalah orang Kristen, maka kita harus selalu dan tetap berdoa. Yang kedua, melalui pengalaman dan doa Daud pada firman Tuhan minggu ini, kita dapat mengerti arti dan makna doa, bahwa di dalam doa kita mau mengakui kuasa Tuhan. Di dalam doa kita mau mengakui kemahakuasaan Tuhan. Di dalam doa kita harus menyadari dan mengakui siapa sebenarnya kita di hadapan Tuhan. Kita harus menyadari dan mengakui bagaimana sebenarnya kita di hadapan Tuhan. Artinya harus merendahkan diri, bukan menyombongkan atau bahkan memegahkan diri. Artinya harus rendah hati, bukan tinggi hati. Sama seperti Daud dalam ayat 16 yang mengatakan, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Artinya ada pengenalan diri, ada pengakuan siapakah aku dan bagaimanakah aku
di hadapan Tuhan. Bukan karena kehebatan Raja Daud, bukan karena kekuatannya, bukan karena keluar biasaannya, tetapi karena kuasa Tuhan. Seperti Daud yang mengakui kemahakuasaan Tuhan di dalam ayat 21. Tuhan yang telah menghalau musuh-musuh bangsa Israel, Tuhan yang telah membebaskan umatnya dari Mesir. Artinya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan perbuatan Tuhan nyata dalam kehidupan bangsa Israel, serta nyata dalam kehidupan Daud. Itulah yang mendorong hati nurani Raja Daud untuk mengakui kuasa dan perbuatan Tuhan di dalam doanya. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada saat ini, pada minggu hari ini, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan juga karena keluar biasaan kita, tetapi karena kemahakuasaan Tuhan, di mana Dia adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak pernah bisa disamakan dengan Allah lain. Bahkan Dia juga adalah Tuhan yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan ajaib bagi umatnya, bagi bangsanya, bagi pengikut-pengikutnya. Sebagaimana Tuhan menolong bangsa Israel, sebagaimana Tuhan menyertai bahkan membebaskan bangsa Israel dari musuhnya, demikianlah juga Tuhan akan menolong kita, akan menyertai kita, akan membebaskan dan menyelamatkan kita, asal seperti yang di ayat 18, asalkan kita apabila kita menuruti firman Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, Tuhan menjawab doa hambanya. Bapak Ibu, dengan berdoa kita harus yakin dan percaya dan mengimaninya bahwa Tuhan Allah akan menjawab doa kita. Tuhan Allah akan menggenapi janjinya. Itu sebabnya dalam doanya Raja Daud berkata dalam ayat yang ke-23, "Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu." Artinya di dalam doa kita harus percaya, harus yakin, harus mengamini dan mengimani bahwa Tuhan akan mendengar, bahkan menjawab doa kita, bahkan menggenapi janjinya. Demikian juga halnya dengan hidup orang percaya yang beriman, yang mengandalkan Tuhan, yang bersandar hanya kepada Tuhan. Kita harus tetap berdoa, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Segala hal yang kita hadapi, segala perkara, segala pergumulan, segala kekhawatiran, segala ketakutan dan kecemasan yang sedang kita alami, yang sedang terjadi pada saat ini, dengan yakin, dengan percaya, dengan iman kita, mari kita berdoa. Semuanya itu akan berlalu, semuanya itu akan berakhir, asal kita tetap setia kepada Tuhan, asal kita komit kepada Tuhan, asal kita konsisten untuk bersama-sama dengan Tuhan. Dalam kerinduan dan harapan kita,
Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Dalam kerinduan dan harapan kita, Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan rancangan dan rencananya. Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan renungkan pada Minggu Rogate hari ini. Doa, itulah yang menandakan dan membuktikan kedekatan dan hubungan kami yang khusus dengan Tuhan. Kiranya di setiap waktu, di setiap tempat dan setiap keadaan, baik atau tidak baik pun itu, kami selalu dan tetap berdoa. Di dalam keinginan, di dalam kerinduan dan harapan kami kepada Tuhan, kiranya Tuhan mendengarkan dan menjawab doa kami sesuai dengan rancangan dan rencana-Mu. Kiranya setiap pergumulan, perkara, kekhawatiran, ketakutan, bahkan kecemasan yang sedang kami hadapi pada pandemi COVID-19 ini, Tuhan memampukan kami, Tuhan menguatkan kami. Di dalam doa kami yakin, percaya, mengimani dan mengamini bahwa Tuhan senantiasa selalu bersama-sama dengan kami. Inilah doa kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas.